Sering sekali untuk kepuasan diri sendiri adalah menjadi pilihan utama di dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan yang telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah itu menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Jangan merusak citra Allah di dalam kehidupan kita. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa AWR dimanapun berada. Senang sekali kembali bersama dengan kami dari studio AWR. Kita akan belajar bersama-sama terkait tentang firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kiranya selama pelajaran ini Tuhan bersama kita untuk membantu kita lebih paham bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang terbaik berdasarkan pengalaman-pengalaman Paulus di jemaat Korintus. Dan pada saat ini sudah bersama dengan kita hamba Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam pendalaman ini, Pendeta Sagala. Shalom Pendeta. Shalom Sharmika, shalom seluruh umat-umat Tuhan. Bapak Ibu pemirsa, kita tiba pada pelajaran yang keempat. Bagaimana kita belajar tentang situasi dan kondisi yang ada di jemaat Korintus. Dan bagaimana pergumulan dan perjuangan Paulus untuk selalu mengutamakan kesatuan daripada jemaat ini. Dan tentunya ini semua ada kaitannya dengan keadaan kita pada saat sekarang ini, sehingga pelajaran ini juga diberikan kepada kita. Sebelum masuk di dalam diskusi, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kesempatan kembali diberikan kepada kami pada saat ini untuk mendalami firman-Mu, maksud Tuhan di dalam kehidupan kami melalui pengalaman Paulus bersama dengan jemaat di Korintus. Ajari kami ya Tuhan, agar kiranya segala sesuatu hal yang tidak baik terjadi di jemaat Korintus tidak menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah kisah Bapak Ibu di Inggris Raya bahwa ada rel kereta api di bawah tanah secara berulang disampaikan secara audio. Diperdengarkan pengumuman kira-kira begitu. Disampaikan, perhatikan celah di antara gerbong dan gerbong maksudnya. Perhatikan celah begitu. Kenapa itu diulang-ulang? Padahal ketika penumpang naik ya sudah disampaikan. Dan kalau kita tahu kalau ini sudah beroperasi dengan waktu yang begitu lama, pasti dong setiap orang tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi terus dilakukan. Sekalipun sudah diulang-ulang disampaikan, perhatikan celah untuk melangkah, perhatikan celah ketika melangkah. Dan itu akan membahayakan. Ada saja kejadian bahwa itu membahayakan penumpang. Dari sini kita melihat betapa pentingnya untuk menyampaikan secara berulang-ulang. Pesan ini mengingatkan kita juga bagaimana pesan kepada orang tua, kepada anak yang dikatakan, ingatkanlah, ajarlah mereka berulang-ulang. Itu kan pesan yang disampaikan kepada orang tua untuk mengajarkan anak secara berulang-ulang. Dan ini juga kita melihat bagaimana Paulus melihat jemaat ini sebagai anak, ya, disampaikan secara berulang-ulang. Dan pelajaran kita pada saat ini judulnya adalah dosa di dalam jemaat. Dan ini terfokus kepada perlakuan-perlakuan anggota jemaat Korintus terkait, ini terkait fisik, tubuh, kejahatan, dosa yang dilakukan oleh mereka. Ayatnya tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dan ayat ini selama ini saya melihat ini hanya berhubungan dengan makanan. Ternyata ada lebih luas makna daripada ayat hafalan kita. Dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah.
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Pak Pendeta, ini menjadi sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi di jemaat Korintus? Sehingga pelajaran kita ini katakan adanya kesenjangan iman dan praktek. Ya, mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan kepada kita kembali permasalahan apa yang terjadi di jemaat Korintus sehingga ini menjadi perhatian khususnya Paulus. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi pelajaran kita satu triwulan ini berbicara tentang kitab 1 dan 2 Korintus ya, yang ditulis oleh Paulus, tulis oleh Paulus sendiri kepada jemaat di Korintus. Nah, di sabat keempat ini kita sudah melangkah kepada amaran yang lain dari seorang Paulus. Ya, kita mengetahui di sabat pertama, kedua itu ada perkenalan tentang kota Korintus itu sendiri seperti apa, bagaimana, ya, dan juga ada amaran kepada jemaat Korintus atas kondisi kehidupan jemaat dalam hal pertengkaran, perkelahian, perselisihan. Ya, itu sebabnya di pelajaran-pelajaran awal, pelajaran kita mengatakan bahwa apakah jemaat Anda pada saat ini pernah mengalami perpecahan, pernah mengalami pertengkaran, pernah mengalami banyak masalah. Ya, jangan khawatir, Paulus sudah melewatinya, bahkan lebih dari yang sekarang ini sudah dialami, dan Paulus berhasil melewatinya. Gitu. Saya pikir ini menjadi sebuah penghiburan ya. Penghiburan khususnya bagi para pelayan-pelayan Injil ya, yang mungkin bisa saja ada pada saat ini kondisi di mana ada satu kondisi di mana terjadi perbedaan pendapat ya, kemudian ada perbedaan pemikiran yang menimbulkan, yang mengancam kepada persatuan, ya kan, mengarah kepada perpecahan. Dan memang ini sepertinya kisah-kisah lama gitu ya, kisah-kisah lama, karena dalam buku-buku tentang pertumbuhan gereja juga salah satu cara gereja bertumbuh itu ya, walaupun tidak diharapkan, itu adalah dengan cara perpecahan gitu ya, oleh karena ada pertengkaran gitu ya. Akhirnya karena tidak cocok satu dengan yang lain, mulai ada berkubu, satu dengan yang lain saling membela, saling berpihak, akhirnya mereka memisahkan diri gitu ya. Walaupun itu bukanlah pilihan utama untuk pertumbuhan gereja. Nah, setelah Paulus mengamarkan bahayanya perpecahan di dalam jemaat, Paulus masuk di satu masalah yang juga tidak kalah penting, yang juga ada di Korintus, yang dia lihat gitu. Itu sebabnya menjadi sebuah pertanyaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, ada apa sebenarnya dengan kota Korintus gitu ya? Iya. Dan ada apa dengan jemaat yang di Korintus ini gitu ya? Nah, kita akan coba melihat dosa apa ya, setelah tadi saya sampaikan bahwa Paulus mengawali dengan amaran untuk hati-hati dengan perselisihan, ya, hati-hati dengan pertengkaran gitu. Sekarang dia masuk kepada satu hal yang juga tidak kalah penting, ya. Ini bukan hanya bisa memecah jemaat, tapi ini juga bisa menutup jemaat itu sendiri, gitu. Yaitu apa? Pelajaran kita mengatakan tentang kehidupan yang berhubungan dengan moral, gitu ya. Lebih jelas Paulus menjelaskan ini sehubungan dengan perzinahan, ya, perzinahan. Jadi setelah dia menjelaskan ya tentang perpecahan, maka dia mulai sekarang dia beralih ke isu yang berkaitan dengan percabulan ya, kemudian perzinahan, pelacuran, ya, pernikahan yang salah dan lain sebagainya. Nah, khususnya di dalam pelajaran kita ini,
ya, pelajaran hari Minggu itu menyoroti tentang kesenjangan antara iman dan praktek. Ya, sebenarnya apa yang terjadi sehingga ini muncul? Nah, kalau kita mempelajari pelajaran kita ini, kesenjangan antara iman dan praktek ini artinya adalah jemaat di Korintus, ya, jemaat di Korintus, mereka ini memberikan toleransi, mencoba untuk membenarkan, ya, dosa yang disebut dengan dosa percabulan, gitu. Itu sebabnya Paulus sangat tegas. Ya, Paulus itu sangat tegas dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13 itu Paulus sangat tegas, ya, menyoroti akan hal itu. Paulus mengatakan bahwa ini adalah situasi yang sangat buruk gitu. Ketika ada anggota, ya, anggota gereja itu, anggota jemaat itu, ya, yang mana mereka menjadi menjadi pelaku dosa perzinahan, ya, dosa percabulan di dalam kehidupan berjemaat. Yang disoroti pertama di dalam pelajaran kita ini adalah incest. Ya, incest, yaitu sebuah hubungan terlarang, ya, antara anggota keluarga, sesama anggota keluarga. Ya, dan Paulus sangat menyoroti akan hal ini, ya. Sehingga dikatakan demikian, Paulus lebih terkejut ketika menyadari bahwa alih-alih mereka sedih dengan situasi tersebut, justru jemaat Korintus bangga pada diri mereka sendiri karena menoleransi dosa semacam itu. Ya. Jadi seperti ada kebanggaan tersendiri bagi jemaat Korintus ketika mereka mencoba untuk menganggap bahwa incest itu, dosa percabulan itu, ya, dosa perzinahan itu, ketika mereka mencoba untuk memahami kondisi itu sehingga tidak menjadikan dosa itu menjadi benar-benar dosa. Ketika mereka mulai mentoleransi itu, maka kan akhirnya mereka tidak akan berani mengatakan ini salah, ini benar, kan tidak. Karena mereka mencoba untuk memoles yang salah itu, mencoba untuk memahaminya sehingga ya memang sudah begitu, ya mau bagaimana lagi gitu ya. Mencari alasan untuk benar begitu Iya, ya. mencari alasan untuk membenarkan sesuatu yang seharusnya adalah salah. Betul. Gitu. Nah, inilah yang disoroti oleh Paulus sehingga terjadi kesenjangan. Apakah mereka tidak tahu bahwa itu salah? Mereka tahu. Gitu. Mereka tahu bahwa percabulan itu, ya, bukan hanya percabulan, ya, dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13 dikatakan bukan hanya percabulan tapi sifat tamak, penyembahan berhala, memfitnah, pemabuk, penipu, itu semua dosa. Itu semua dosa. Tapi apakah mungkin mereka menjaga supaya tetap ada supaya mungkin tetap ada anggota, atau takut menjadi kehilangan anggota kalau ditegur sehingga mereka mulai untuk mentoleransi akan dosa-dosa tersebut? Tetapi Paulus katakan enggak boleh. Kita harus memiliki integritas dalam hal itu. Ya kan? Tidak heran ya ketika Yesus mengatakan katakanlah ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Ya, jika itu dosa, Paulus katakan itu dosa. Gitu. Mentoleransi dosa itu bukanlah solusi, apalagi menjadi sebuah kebanggaan. Gitu. Nah, ini juga sering terjadi kepada kita, ya, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. Ada berapa banyak hal-hal di dalam kehidupan kita di rumah tangga dan juga berjemaat yang kita mencoba untuk mentoleransi. Ya, mungkin tidak perzinahan, ya kan? Mungkin tidak percabulan. Tapi kita bisa mentoleransi mungkin gosip-gosip yang beredar, ya kan? Wajarlah, kan itu kita perlu untuk mengetahui, ya, untuk jaga-jaga supaya siapa tahu kalau dia datang kita bisa waspada. Itu kan kita mulai mentoleransi. Padahal kita tahu membicarakan kekurangan orang itu tidak pada tempatnya itu nggak bisa. Tapi kita mencoba untuk mentoleransi, ya kan? Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Korintus.
Kalau untuk tubuh toleransi begadang, makanan ini Ya, sering sekali pendeta. ya, dengan berbagai macam alasan, Betul. gitu ya. Mungkin ada tontonan yang dia harus tonton, mungkin ada hal yang harus dia kerjakan, ya, yang sebenarnya bukan karena dia tidak memiliki waktu, tapi karena kelalaian-kelalaian yang terjadi, sehingga kita mulai mentoleransi, ya. Tapi Paulus katakan melalui pelajaran ini bahwa jangan pernah mentoleransi dosa di dalam jemaat, bahkan termasuk dalam diri kita sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat ya. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan segala sesuatu yang kamu ketahui baik tapi kamu tidak melakukannya itu berdosa. Jadi ini sudah sangat jelas di judul pelajaran kita hari ini, kesenjangan antara iman dan praktek. Sebenarnya hati itu tahu begitu ya. Ya. Cuman pikir ini kadang-kadang mengolah, cari sejumlah alasan bagaimana saya bisa melakukan ini dengan mengurangi rasa berdosa. Oh kan karena begini, demi ini dan lain-lain. Pembenaran diri ya. Untuk pembenaran diri. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Paulus. Sekarang, apa yang harus dilakukan ketika itu sudah terjadi? Nah, bukan lagi pencegahan ini. Ke kita mungkin pelajaran tadi bisa adalah pencegahan. Tapi untuk kondisi ini sudah terjadi. Makanya pelajaran kita adalah menangani masalah skandal. Tadi coba saya cek skandal itu apa. Ternyata itu adalah aib yang terpublikasi. Nah, berdampingan dengan itu, pelajaran kita juga mengangkat melindungi identitas jemaat. Bapak Ibu pemirsa, di dalam menangani hal ini sangat-sangat membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau dengan brutal kita sampaikan ini salah dan lain-lain tanpa mempertimbangkan hal yang lain, bagaimana dengan identitas jemaat. Jadi ketika kita mempelajari ini mungkin kita perlu mengambil suatu waktu bagaimana doanya Salomo ketika dia menghadapi masalah. Karena waktu itu dilema juga. Nah, pendeta kan menyampaikan kepada kita bagaimana menangani masalah skandal ini tanpa harus mencederai identitas jemaat. Silakan pendeta. Ya baik, terima kasih ya. Jadi karena seriusnya masalah ini, ya sehingga luar biasa ya, Paulus itu juga dengan tegas mengatakan hal-hal apa yang kita harus lakukan ketika dosa itu telah terjadi. Ya, kita tahu bahwa sejauh apapun kita telah melakukan dosa, tetap Tuhan memberikan pengampunan gitu. Selama kita mau kooperatif, ya kan, untuk mengakui dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali, kan gitu. Artinya Tuhan siap untuk mengampuni dan menolong kita kembali. Nah, pelajaran kita mengatakan bahwa ternyata tidak hanya saat ini, gitu ya, tidak hanya saat ini, tetapi dari sejak zaman Paulus juga, Paulus mengalami banyak sekali kendala di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sehubungan dengan skandal-skandal, khususnya masalah perzinahan, percabulan, seksualitas. Ya, sama seperti saat ini. Itu sulit sekali tuh menyelesaikan itu. Ya, nanti mereka bilang, "Emang kamu lihat kah? Mana buktinya?" gitu. Nah. Itu kan? Ya. Artinya kalau mencuri itu mungkin mencuri atau berbohong mungkin Bisa lebih banyak orang dibuktikan yang ya. bisa membuktikan dengan melihat gitu ya. Tapi melakukan perzinahan, karena ini pun melakukannya ini pun kan harus tersembunyi juga gitu. Betul. Ya kan? Jadi memang sangat sulit. Ya, tetapi sebagaimana Paulus telah berhasil mengatasinya, tentu kita juga akan berhasil mengatasinya. Apa yang dilakukan oleh Paulus dalam menangani masalah skandal ini, dalam menangani masalah-masalah seksual ini? Dikatakan dalam pelajaran kita, dalam situasi seperti ini, kita harus setia pada Alkitab. Ya, kita harus setia pada Alkitab. Mengatasi masalah tersebut dengan doa dan kasih. Ya, doa dan kasih. Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan kita adalah pemulihan. Nah, saya gembala 18 tahun. Ya, saya gembala 18 tahun. Dan ada lebih dari 3 kali dalam masa penggembalaan saya mengurus kasus masalah perzinahan seperti ini di jemaat. Itu sangat sulit sekali. Ya, bahkan kita dianggap seperti ingin mempermalukan mereka
ketika kita mulai mengurus masalah-masalah ini. Padahal firman Tuhan dan juga peraturan gereja kita itu menyatakan kita ini harus rajin, tanda petik ya, rajin untuk mencari masalah dalam jemaat. Karena ada banyak anggota jemaat kita yang sementara berdoa sungguh-sungguh memohon agar Tuhan memberkati, tapi karena kita membiarkan dosa terjadi dalam jemaat itu oleh orang-orang lain, itu tadi doa-doa mereka itu jadi tidak terjawab gitu, ya kan? Tidak terjawab gitu. Nah, jadi ketika kita mulai mencoba menyelesaikan masalah ini, sering sekali kita ini malah dibenci. Ya, bahkan saya pernah tidak diomongi satu keluarga karena mengurus masalah ini gitu, ya kan? Padahal akhirnya itu terbukti. Dan pada akhirnya dia mengakui. Bahkan ketika itu sudah diakui, ya kan? Sikap dari keluarga itu pun tidak berubah kepada kita gitu. Kalau memang salah ya mungkin Tuhan salah kan. Jadi layak kita tidak diomongin gitu ya. Tapi ini pada akhirnya sudah terbukti dan ada pengakuan dari yang bersangkutan. Ya sikap orang kepada kita itu pun keluarganya itu tetap gak berubah gitu. Tetap benci kepada kita gitu. Nah, saya melihatnya begini. Inilah kenapa Paulus mengatakan kita harus serius menangani akan hal ini. Bahkan dia bilang apa? Makan pun bersama-sama dengan mereka jangan. Gitu ya. Jangan. Kenapa? Ya mungkin ada istilah yang bilang burung sejenis terbang bersama. Ya kan? Takutnya karena ini kita bicara pada masa Korintus. Ketika orang duduk bersama-sama, makan bersama-sama, ya, itu biasa orang akan diskusi, berbagi ide, pendapat, saling memberikan masukan. Takutnya ya itu dia kan, orang yang melakukan ini bisa mempengaruhi orang lain sehingga dia menganggap, oh iya dong, nggak salah dong kalau begitu. kan gitu ya kan. Adanya diskusi di luar rapat. Iya gitu ya. Jadi itu semuanya Paulus mengatakan ini berbahaya sekali. Coba bayangkan itu. Sudah terbukti salah, orang tuanya tetap membenci kita. Kan di situ ya. Ya kan? Kenapa itu? Karena mereka tinggal bersama-sama. Beraktivitas bersama-sama, dalam bahasa Alkitab disebut makan bersama-sama. Gitu. Itu sebabnya Paulus katakan hindari itu. Enggak boleh. Kemudian hal yang lain yang Paulus katakan adalah bahwa skandal seksualitas ini harus mendapatkan sebuah tindakan yang tegas. Namun ya, dengan doa dan kasih. Sekarang bahasa kita di dalam jemaat itu adalah disiplin. Gitu ya, disiplin. Nah, kalau anggota jemaat sudah mendengar kata akan ada pendisiplinan. Wah, ini orang sudah mulai ribut, sudah mulai kepo gitu ya. Siapa ya? Apa yang dikerjakan ya dan lain sebagainya. Ya. Dan seperti itu tidak mempermudah untuk menyelesaikannya. Bisa saja semakin memperkeruh. Ada pro dan kontra ini jadinya. Ya, pastilah. Ya, pasti itu. Nah, tetapi Paulus katakan gereja harus tegas. Itu yang dikatakan tadi di awal. Dalam hal menyelesaikan kasus-kasus skandal seksualitas seperti ini, kita harus berada pada posisi Alkitab. Firman Tuhan. Gitu. Apa yang firman Tuhan jelaskan yang juga disampaikan oleh Paulus. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 5, bahkan skandal seksual memerlukan disiplin jemaat. Ya kan? Disiplin jemaat. Ya, ia mengatakan bahwa pria yang melakukan incest di dalam 1 Korintus pasal 5 itu ya harus disingkirkan. Ya, disingkirkan ini bukan berarti tidak dianggap gitu ya. Maksudnya kita jangan langsung, kejam sekali ya. Gitu. Katanya tadi di awal sebesar apapun dosa kita Tuhan mengampuni gitu. Ini kok disingkirkan gitu ya. Nah, nanti kita lihat dulu apa maksud dari disingkirkan itu. Dihakimi, ya kan? Itu disebut kan? Dalam 1 Korintus 5 ayat 3. Kemudian dalam 1 Korintus 5 ayat 5, diserahkan kepada iblis. 1 Korintus 5 ayat 13, diusir. Ya, inilah perlakuan yang harus diberikan kepada mereka yang mengalami skandal, khususnya seksual. Tapi mari coba kita lihat apa maksud Paulus dengan mengatakan bahwa mereka itu harus disingkirkan, ya, harus dihakimi, harus didisiplin.
pelajaran kita mengatakan hendaklah ia disingkirkan dari tengah-tengah kamu. Dalam 1 Korintus 5 ayat 2, ini merujuk kepada disiplin jemaat. Disiplin. Sering sekali orang menganggap disiplin itu adalah konotasinya itu selalu negatif gitu. Ya kan? Dihukum, dibenci, ya, diabaikan. Padahal disiplin itu sebenarnya kan akar katanya itu kan disciple ya. Gitu. Menjadikan murid kembali. Menjadikan murid gitu. Gitu ya kan. Jadi setelah dia salah, dia dipanggil, diajar lagi, dimuridkan lagi. Ya kan? Dia disciple, ya, disiplin. Jadi inilah yang sering dalam masa penggembalaan saya katakan. Jadi disiplin itu bukan sebuah tindakan untuk mengabaikan atau membenci, tidak. Atau mempermalukan. Atau mempermalukan, tidak. Justru itu kita merangkul dia dan mengajari dia kembali dan menjadikan dia kembali murid yang sejati. Seperti yang sebelumnya. Iya, seperti yang sebelumnya. Karena dia telah menyimpang dari sebuah ajaran. Gitu. Jadi disiplin itu adalah memuridkan kembali. Jadi ketika ada proses pendisiplinan di jemaat, itu jangan dianggap sebagai sebuah hukuman, tidak. Itu adalah sebagai bentuk perhatian. Itu sebabnya Paulus mengatakan, bahkan bagi kita anggota gereja Advent, dalam peraturan jemaat itu jelas disebutkan. Laksanakan disiplin karena tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan orang itu. Iya kan? Gitu. Untuk menyelamatkan orang itu. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan di sini, harus dilakukan dengan doa dan kasih. Itu sebabnya kita juga para pengerja pendeta khususnya dalam melaksanakan disiplin, kita mengerjakannya bukan dengan bukan dengan rasa kebencian, tidak. Harus dengan kasih. Disinilah kalau ada satu saat dalam masa penggembalaan ketika seorang gembala menangis bersama-sama dengan anggotanya di sini. Pada masa pendisiplinan ini. Dia harus menangis bersama-sama. Karena disiplin itu hanya akan disebut berhasil ketika orang itu menyadari bahwa dia telah berdosa dan dia siap menerima untuk dimuridkan. Itu baru berhasil. Kalau dia belum menyadari berarti Kalau dia belum menyadari, meskipun bukti-bukti sudah lengkap, jemaat bisa saja tetap melaksanakan disiplin. Bukti sudah lengkap, walaupun dia tidak mengakui. Bisa saja terjadi. Tapi itu belum sukses sepenuhnya. Kesuksesan dalam menjalankan disiplin itu adalah ketika seseorang itu menerima bahwa dia benar-benar telah melakukan dan dia insaf dan dia siap untuk dimuridkan kembali. Itulah baru berhasil. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan doa dan kasih. Ya kan? Jadi kita datang itu bukan dengan kebencian. Saya datang dengan kasih. Saya datang dengan kepedulian untuk membawa Bapak kembali. Itu sebabnya Matius pasal 18 mengatakan apa? Kalau ada saudaramu berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Ya kan? Itu hubungannya dengan pelajaran kita selanjutnya, melindungi jemaat. Ya kan? Gitu. Tapi apa yang sering terjadi? Ya kan? Itu tadi, ketika dibicarakan di jemaat, kita malah mentoleransi itu kan? Gitu. Seharusnya firman Tuhan mengatakan, bahkan ketika skandal seks itu terjadi, tegur dia di bawah 4 mata. Ya. Bukan hanya masalah skandal seks, tapi apapun dosa yang dilakukan. Ya kan? Selain perzinahan, ya, selain percabulan, pembunuhan mungkin, pencurian mungkin, ya, dan lain sebagainya, selesaikan di bawah 4 mata. Karena Alkitab mengatakan jika dia menerima nasihatmu, maka engkau telah menyelamatkan nyawanya. Ya kan? Itulah konteks yang disebutkan tadi, bahwa disiplin yang berhasil itu adalah ketika dia memang dengan kehadiran kita, dia disadarkan, oh iya, memang saya salah. Saya sudah melakukan kesalahan. Ya. Dan disertai dengan pertobatan. Ya kan? Maka dia akan dimenangkan kembali. Nah, ketika ada perkara-perkara skandal-skandal yang terjadi dalam jemaat, maka selesaikan 4 mata. Ya kan? Karena ini adalah skandal seksual, bisa saja ini akan berhubungan dengan pasangan sesama mereka.
Bisa saja akan dilaporkan di jemaat, bisa saja akan dilaporkan di pengadilan, di kantor polisi dan lain sebagainya. Tapi pilihan pertama yang disampaikan kepada kita adalah bahwa jika masih bisa diselesaikan secara internal, ya kan? Maka selesaikanlah secara internal. Gitu. Itu sangat, saya pikir metode konsep Yesus dalam Matius pasal 18 untuk menyelesaikan masalah di bawah 4 mata. Itu adalah sesuatu hal yang pilihan yang terbaik. Ya, pilihan yang terbaik. Meskipun ya rasa-rasanya orang nggak puas gitu ya. Kalau hanya cuma 1-2 orang gitu, maunya ngapain harus dibicarakan di rame-rame gitu. Bahkan di majelis sekalipun, ya kalau masih bisa diselesaikan dalam 4 mata, itu cukup sampai di situ gitu. Iya kan? Nggak perlu sampai dibawa ke majelis gitu, apalagi sampai di konferensi gitu. Iya kan? Gitu. Meskipun dalam beberapa hal, memang jika itu sudah diketahui oleh banyak orang, ya kita harus tetap menjaga nama gereja ini. Dengan melakukan sebuah tindakan disiplin, itu juga menjaga marwah gereja ini. Bahwa gereja ini menyatakan menolak keras tindakan itu. Salah-salah, benar-benar. Iya. Jadi karena begini, ketika kita membawa itu di majelis dan di konferensi, terkadang pihak yang kita anggap korban ini ya, merasa mereka seperti mau dipermalukan. Gitu ya. Seperti merasa dipermalukan, tidak sebenarnya. Tapi gereja harus menyatakan sikap bahwa gereja membenci tindakan Dosanya. itu. Ya, gereja menolak tindakan itu. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Bagaimana caranya? Ya, kita memberikan sanksi administrasi. Walaupun tadi awalnya memang harus dikerjakan dengan pertama 4 mata. Ya kan? Alkitab bilang kalau nggak bisa bawa satu lagi saksi. 6 mata, 3 orang. Ya, sampai nanti pada akhirnya kalau dia masih menolak, baru dibawakan kasusnya kepada jemaat. Ya. Tetapi ketika sebuah skandal terjadi, jangan langsung heboh gitu ya. Langsung disebarluaskan. Karena kita juga perlu menjaga nama baik orang yang bersangkutan. Meskipun dia sudah melakukan kesalahan, kita juga perlu menjaga nama baik keluarga. Apalagi masalah skandal seks seperti ini. Bukan cuma pelaku itu yang akan malu ketika ketahuan. Ya kan? Anggota keluarganya, pasangannya mungkin. Ya kan? Bagi yang sudah berkeluarga. Anak-anaknya, bagi yang sudah punya anak-anak. Bahkan orang tuanya kalau masih hidup. Ya kan? Bahkan keluarga besarnya. Nanti mereka nggak bilang, wah itu ya keluarga besar Sagala ya katanya. Padahal kan cuma satu rumpun Sagala aja yang melakukan. Tapi semua Sagala di atas muka bumi ini jadi kena dia. Gitu. Nah, hal-hal ini yang menjadi perhatian. Kenapa? Juga dalam penyelesaian masalah itu kita harus melindungi identitas jemaat, bahkan identitas yang bersangkutan itu. Bukan berarti kita mau menyembunyikannya, tidak. Gitu. Tapi tetap ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Itu sebabnya Matius pasal 18 katakan, kalau ada saudaramu yang berbuat salah, tegur dia di bawah 4 mata. Alkitab tidak langsung katakan, bawa dia ke majelis. Oh enggak. Iya kan? Tegur di bawah 4 mata. Kenapa? Kita perlu menjaga identitas. Bukan berarti kita mau mentolerir itu dosa, tidak. Tapi dalam tahapan-tahapan penyelesaiannya kita juga perlu menggunakan cara-cara yang rohani. Karena pelajaran sekolah sahabat kita bilang, kenapa Paulus berhasil dalam menyelesaikan perpecahan dalam jemaat di Korintus? Dia mengerjakannya dengan cara-cara yang rohani. Yang sering terjadi di beberapa tempat adalah kasus-kasus yang terjadi di gereja, ya, bahkan di organisasi, penyelesaiannya bukan dengan cara-cara rohani, ya, dengan cara-cara dunia. Itu sebabnya sering sekali kita menjadi dipermalukan di pengadilan, ya, dibongkar kasus dan lain sebagainya. Bahkan waktu saya pernah menjadi gembala, ada anggota jemaat yang memutuskan untuk bercerai setelah kita lakukan mediasi, pendekatan, ya tetap nggak bisa, akhirnya mereka memutuskan untuk dibawa ke pengadilan. Bahkan hakim mengatakan, kami sangat berharap ini bisa diselesaikan internal. Gitu. Ya kan? Bayangkan itu. Dunia ini pun, ya, dunia ini pun, hakim pengadilan di dunia ini pun, ya, pilihan pertamanya itu menganjurkan adalah selesaikanlah di sana. Gitu. Nggak usah sampai ke sini.
gitu. Tapi banyak sekali terkadang kita nggak puas gitu ya kalau hanya sampai di situ. Ya memang harus sampai semua orang tahu gitu. Memang harus sampai hangus dia gitu. Nah, ini kan bukan dengan cara-cara rohani gitu mengerjakannya. Bayangkan aja kalau kita yang menjadi korbannya, apakah kita juga siap menerima diperlakukan seperti Yang kadang-kadang masalahnya sudah berpindah, bukan lagi masalah yang satu tapi sudah masalah ego. Iya, Sehingga harus mempermalukan betul. yang lain. Meskipun kita tetap harus secara adil dalam memperlakukannya. Yang sering terjadi juga disoroti dalam pelajaran kita adalah kenapa kita diminta untuk melakukan yang terbaik, karena sering sekali juga proses kita di gereja itu seperti tebang pilih. Kalau dia mungkin seorang yang sering memberikan bantuan di gereja, Iya. gitu ya, mungkin seorang donatur ya, ya sering sekali itu seperti agak lama prosesnya gitu ya. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, ya baru saja ketahuan itu langsung diproses Langsung. cepat gitu ya, Iya. tuntas gitu ya. Oke. Ya, maka kita diminta untuk tetap memiliki konsisten ya di dalam memberikan tindak lanjut atas skandal-skandal yang terjadi dengan tetap menjaga nama baik gereja ini, nama baik pribadi, nama baik komunitas kita. Bukan berarti menutup-nutupi, ya, Betul. bukan berarti menutup-nutupi. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Kita melihat bahwa pelajaran ini lebih banyak diarahkan kepada kita yang berperan di dalam menangani, supaya ketika pun itu dosa, di dalam kita menanganinya tidak menimbulkan dosa-dosa yang lain, tidak menimbulkan perpecahan-perpecahan yang lain. Dan saya rasa bagi kita yang terlibat di dalamnya, ini sangat membutuhkan kuasa roh Tuhan di dalam kita mengambil keputusan. Dan terakhir di dalam pelajaran kita ini difokuskan kepada pelakunya langsung. Ya, pesan ini disampaikan kepada pelakunya langsung. Bagaimana penawar terhadap percabulan, supaya yang bercabul itu ya bertobat, atau bagi yang belum jangan sempat terjadi di dalamnya. Dan sebagian dikatakan di sini menikah dan lajang. Nah, nanti pendeta akan menyampaikan kepada kita konsep daripada menikah dan lajang ini supaya kita tidak salah tangkap di dalam mengambil keputusan. Silakan pendeta. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi dalam pelajaran kita ini ya, kenapa orang-orang Korintus itu melakukan hal itu, bahkan mereka mulai mentoleransi akan hal itu. Ya, yang pertama yang pasti karena memang mereka memiliki pemahaman yang masih kurang. Gitu. Kenapa? Karena pelajaran kita juga mengatakan bahwa ketika orang Korintus telah memahami bahwa mereka telah dimerdekakan, ya, mereka telah dimerdekakan oleh Injil, maka karena kemerdekaan itu, maka mereka bebas melakukan apapun. Ya, namanya sudah merdeka. Gitu ya kan? Padahal dimerdekakan di dalam Injil atau melalui Injil itu maknanya bukan seperti itu. Bebas. Bukan berarti bebas melakukan apapun. Gitu ya. Gitu. Nah, kebebasan seperti apa yang dimaksud? Gitu. Kan itulah yang dijelaskan oleh Paulus, ya kan, di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi termasuk juga kepada suami istri atau bahkan juga kepada orang-orang yang belum menikah, ya, bahkan Paulus memberikan nasihat itu. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ya kan? Wah, saya kan orang merdeka. Ya kan, sudah dibebaskan dari Injil. Ya, sudah dibebaskan oleh Injil gitu ya. Maka sudah ditebus oleh Yesus. Saya bebas melakukan. Tidak. Gitu. Ada hal-hal yang memang perlu untuk kita pahami. Khusus dalam konteks pelajaran kita pada saat ini, kita harus memahami ya bahwa kita ini dimerdekakan di dalam Injil, itu artinya kita disucikan dan dikuduskan. Maka orang yang dikuduskan dan disucikan akan menjaga hidupnya tetap bersih. Dan melakukan skandal perjinan itu bukanlah sebuah kebersihan, itu adalah sebuah kekotoran. Gitu. Itu yang harus dipahami. Ya. Nah, nasihat itu tidak hanya kepada mereka yang sudah berkeluarga, tapi juga kepada mereka yang masih bujangan. Jangan kira karena kita masih bujangan, kamu kan saya kan bukan milik siapa-siapa gitu. Belum Kamu terikat. juga belum milik siapa-siapa gitu. Ya kan? Bebas dong kita gitu, ya kan? Tidak ada ikatan kan? Ya mungkin kalau sana sudah ada suaminya mungkin gitu ya, atau sudah ada istrinya. Oh, kita kan masih bebas ini, belum ada yang punya gitu. Ya kan masih terikat. Jadi masih enggak juga seperti itu, ya.
pelajaran kita mengatakan seks itu adalah sesuatu hal yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai hadiah dalam pernikahan. Gitu. Nah, jika Anda telah mengetahui itu meskipun Anda masih bujangan dan Anda rindu untuk melakukannya, maka menikahlah segera. Contoh seperti Yusuf yang dijelaskan dalam pelajaran kita. Memang tidak dijelaskan langsung, tetapi melalui kisah itu, penolakan yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan, maka itu membuktikan belum saatnya saya melakukan ini karena saya belum memiliki pasangan. Karena saya hanya akan melakukan dengan pasangan saya. Dan pelajaran kita menjelaskan, bahkan Alkitab menuliskan, dia pria dan wanita. Jika Anda ingin melakukannya, menikahlah, tapi bukan dengan sesama jenis, ya kan? Tapi dengan pria dan wanita. Bukan wanita dengan wanita, bukan pria dengan pria. Kita harus pertegaskan ini. Jangan nanti bilang, oh ya kan penting kan menikah, kata Pendeta Sagala kan. Menikah dengan sesama jenis kan? Enggak juga seperti itu. Alkitab katakan harus dengan pria dan wanita. Satu-satunya jenis yang disetujui oleh Alkitab. Gitu. Jadi jika Anda melakukan di luar dari hubungan itu, maka Anda juga telah melakukan dosa yang sangat keji di hadapan Tuhan. Maka nasihat kepada orang-orang yang masih bujangan, ya, jika Anda rindu untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui seks itu, ya, dan menghindari diri dari percabulan, maka segeralah menikah dengan lawan jenis, gitu ya, dengan lawan jenis. Karena hanya itulah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan kita dari dosa-dosa yang ada di dalam jemaat ini, gitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu pemirsa, tentunya masih banyak hal yang kita kupas dari pelajaran-pelajaran ini. Dan pelajarannya belum berakhir, kita akan melanjutkan di pelajaran berikutnya. Oleh sebab itu, pastikan di lain waktu kita tetap berada di siaran ini untuk mendapat pelajaran-pelajaran yang lebih dalam. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, pendeta akan pimpin kita di dalam doa. Saya undang kita untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk waktu belajar bersama-sama dengan kami. Keterbatasan kami dalam memahami, kami menyadari dan kami memohon kiranya Tuhan menyanggupkan kami untuk mengerti, memahami bahkan menghidupkannya. Kami rindu untuk menghindarkan diri kami dari dosa-dosa yang terjadi pada masa-masa jemaat di Korintus, khususnya dosa percabulan, perzinahan dan lain sebagainya. Tolong kami dan bantu kami Tuhan untuk boleh menjaga tubuh kami ini kudus dan suci, karena tubuh kami adalah bait Allah. Berkati acara kami selanjutnya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kiranya berkat menjadi bahagian kita selanjutnya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.